Ya baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam malam warahmatullahi wabarakatuh. bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. baik. Malam ini adalah sesi terakhir sebelum kita UTS ya kawan-kawan semua ya. Insya Allah Siap. tanggal berapa ya? Tanggal 11 atau tanggal 13 saya lupa deh. Kalian itu UAS jadwal UASnya gitu. Nanti di make sure lagi angka tanggal 11 sama 13 saya lupa. Gitu. Sebelum saya memulai materi untuk UTS-nya itu kisi-kisi ya. Saya informasikan kisi-kisinya terlebih dahulu sebentar. Saya buka ininya dulu, soalnya dulu. Mata kuliah apa sih ini kebijakannya? Oke, nanti ada soal esai ya. Ada soal esai, nanti kalian tinggal memilih saja ya dari nomor 1 sampai 10 itu kira-kira mana yang kalian kuasai ya. Terus kemudian ada soal hitungan. Soal hitungan itu wajib dikerjakan ya. Nah, jadi skornya itu ada 105% ya. Artinya apa? Soal wajib itu adalah soal kasus ya. Soal kasus itu kurang lebih skornya adalah 40, 50, 60, sebentar. 70. Nah, berarti di soal studi kasus ya atau hitungan itu skornya udah 70. Nah, berarti kawan-kawan mengerjakan soal esai itu kurang lebih 4 nomor ya. Nanti dari 10 nomor soal esai silakan dipilih 4 poin saja karena kan skornya harus 5% ya. Karena tadi di soal wajib sudah terhitung 70, maka tinggal dicari di sisanya di soal esai ya. Nah, soal studi kasus itu berkenaan dengan penghitungan aktiva tetap, perhitungan aktiva tetap ya. Nanti diingat lagi ya, itu untuk kelompoknya nanti perhatikan dengan tarif penyusutannya itu berapa persen ya. Apakah atau saldo menurun, perhatikan aja ya. Terus kemudian kasus yang kedua yaitu tentang persediaan. Persediaan itu menggunakan metode ya, dan rata-rata metode rata-rata atau nah, terus kemudian yang ketiga soal koreksi fiskal. Fiskalnya ini cukup sederhana, berbeda dengan studi kasus yang kemarin saya berikan kepada kawan-kawan ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk kisi-kisi UTS-nya ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan untuk kisi-kisi UTS-nya? Silakan. Kritik nggak tahu kertas. Silakan, ada yang mau ditanyakan nggak untuk kisi-kisi UTS-nya tadi yang saya sampaikan? Beres ya. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, demikian. Ya, demikian. Ya, sebentar ya sayang. Demikian ya saya sampaikan. Nah, terus kemudian untuk
Studi kasus latihan yang kemarin PPH Badan ada yang mau ditanyain nggak sebelum saya masuk ke materi? Sebentar. Mana ya ini? Nah, yang ini, soal yang ini. Ada yang mau ditanyain nggak ini? Udah di-upload kan tugasnya? Kuisnya? Untuk yang satu kan tadi udah jelas nih. Kemarin ya udah Ibu jelaskan ya di grup. Ya, jadi koreksinya juga udah jelas kan, udah clear nih 2,5 miliar ya. Betul kan? Oke. Nah, HPP dari jumlah tersebut ya. Dari jumlah tersebut nih HPP-nya. Oke, masih bingung yang PKP. Bisa dihitung tidak, Bu? Oh, kalau rugi penghasilan kena pajaknya berarti kan dia tidak membayar pajak. Nah, tapi kompensasi kerugiannya itu bisa dihitung di tahun pajak berikutnya. Maksimal kan 5 tahun untuk mengkompensasikan kerugian tersebut ya, sesuai dengan Undang-Undang PPH nomor 36 tahun 2008. Ya. Jadi gitu. Memang betul hasilnya rugi. Jadi kalau rugi kita tidak menghitung PPH terutangnya. Nah, tapi kita bisa menghitung PPH tahun berikutnya estimasi. Jadi kita anggap tidak rugi gitu. Dihitung nggak untuk PPH tahun berikutnya? Enggak, Bu. Harusnya dihitung. Iya, sebentar. Nih. Ini kan tahun berikutnya nih. Apabila diketahui perusahaan melakukan pembayaran PPH 120 juta. Nah, jadi dihitung untuk tahun berikutnya gitu. Ya. Kalau untuk poin 11 ini gimana? Ada yang bingung nggak pakainya yang mana? Kerugiannya. Gatot. Nah. Bisik nak, jangan begitu. Pakainya yang mana? Yang per ini kan per laporan keuangan. Kalau ini per SPT, kalau ini per SKP. Pakainya yang mana? Ayo. Indah kemarin pakai yang mana? Indah Yang mana, Indah? SKP. Indah. SKP, Bu. Iya, betul. Pakai yang SKP. Karena apa? Karena ini kan udah dilakukan pemeriksaan. Ya, sudah dilakukan pemeriksaan oleh kantor pajak sehingga sudah diterbitkan surat ketetapan pajak juga. Nah, makanya di sini kita menggunakan ya, untuk kompensasi kerugiannya kita menggunakan yang per SKP. Oke, good. Indah sudah bisa mengerjakan koreksi fiskal untuk ini. Ini tuh soal PPH Badan kalau brevet itu kalau ikut brevet ya. Ini brevet yang C. Soalnya kayak gini. Kalau brevet AB masih standar lah untuk koreksi fiskalnya. Seperti besok yang mau kita lakukan UTS gitu. Koreksi fiskalnya masih sederhana. Gitu. Bentar ya. Ibu pakai handsfree dulu. Enggak. Nanti rusak, nak, jangan, nak. Oke.
Sebentar ya, Nak. Ada, tunggu, Nak. Oke. Ada yang chat lagi apa nih? Ada. Oke. Oke, baik. Ya, buat yang sakit semoga lekas sehat ya, jaga kesehatan karena ini udah musim hujan ya. Setiap hari daerah rumah saya ini tadi seharian nih hujan dari pagi sampai baru berhenti. Baru berhenti. Ini satu ditambah satu. Dua. Sebentar ya, Nay. Tapi kalau ditambah dua sama. Udah, itu udah dibuat tadi kasih bintang 3. Oke. Ya udah. Oke ya. Ya, jadi menggunakan per SKP ya untuk yang ini. Nah, kalau yang ini sayang, diam dulu, Nak. Ini mana yang dipakai? Kalau denda kan udah jelas nih. Koreksikan, karena kan kalau sanksi ya berupa bunga, denda itu kan nggak boleh hanya pokok terutangnya saja. Ya, oke. Seminar pajak karyawan boleh, karena semacam kayak pendidikan atau pelatihan ya untuk ada hubungan ya, berhubungan dengan perusahaan lah kalau ini. Piknik karyawan, koreksi atau enggak nih? Piknik karyawan. Itu surat An-Nasr yang Ade udah ini kemarin. Mana? Terserah Ade. Ya udah, Ade aja dulu ya sebentar. Iya. Nah, ini koreksi ya. Betul kan koreksi? Karena apa? Dia diatur di dalam pasal 9 ayat 1 ya, atau ini saya baca di undang-undang ya, saya buka dulu, itu ada di pasal 9 ayat 1 huruf E Undang-Undang PPH. Jadi dia termasuk biaya yang dikeluarkan dalam bentuk kenikmatan ya, maka dikoreksi. Oke, jadi tadi yang mana, maaf? Yang seminar pajak karyawan ini sama koreksi piknik ya. karyawan. Oke. Nah, terus kemudian ini koreksi. Oke. Ini udah jelas ya, denda itu diatur di dalam pasal 9 ayat 1 huruf K Undang-Undang PPH ya. Ini huruf K Undang-Undang PPH pasal 9 ayat 1. Kalau yang ini tadi huruf E. Undang-Undang PPH ya pasal 9 ayat 1. Nah, terus PBB ini nggak usah ya, nggak dikoreksi karena memang berkaitan dengan perusahaan ya. Terus keperluan pribadi direksi ini koreksi ya.
karena termasuk biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pemegang saham. Oke, ini diatur di pasal 9 juga Undang-Undang PPH huruf E, pasal 9 ayat 1 huruf E. Nah, jadi berapa ini? Ini tambah ini. Ya. 20 juta ya. Betul nggak koreksinya? Kok 20 juta, maaf. 45 tambah 20 tambah 5. 70. Ya. Jadi berapa nih? 70 ya? Oke, berarti Iya, ini Bu. koreksi 70 juta positif negatif. Positif. Nah, sebentar, Nak. Iya, sebentar, sayang. Maaf ya, ini anak saya lagi. Benar ya, 70 ya? 45 tambah 20 kan 60 tambah 5 ya? Ya, betul 70. 70. Apa sih, Nak? Nanti ya, Nak, rautannya sama Abang minta dulu. Mana? Ditaruh di mana? Coba ambil, nanti Umi yang rautin sini. Oke ya. Itu ya. Nah, jadi tadi kursornya kenaikan. Oke. Terus oke ya. Tidak clear ya untuk poin 10. Oke. Ada pertanyaan nggak? Yang poin 10 koreksinya. Jadi jelas kita koreksi 70. Jadi yang hanya deductible expense-nya hanya 20, yaitu seminar, pajak karyawan dan PBB ya, PBB serta pajak kendaraan kantor. Oke. Baik, coba saya lanjutkan lagi ke atas ya. Oke. Oke, kita pindah lagi ke 9. Nah, ini penyusutan. Kita hitung dulu ya, kawan-kawan. Coba. Di dalamnya terdapat penyusutan atas mesin baru yang dibeli pada bulan Desember 2019. Dipasang pada bulan Januari 2020. Seharga 12 miliar. Nah, ini kelompok 2, berarti 8 tahun ya. Permohonan penundaan penyusutan telah diajukan perusahaan dan telah disetujui oleh KPP perusahaan dengan metode garis lurus. Nah, berarti ini sederhana. Coba penyusutannya di sini berapa? 560 juta ya. 560 juta. Oke ya, ini poin 9. Oke, berarti apa ya? Coba kita lihat di sini ya. Kelompok garis lurus berarti 8 ya, 12 juta. Sebentar, saya ambil ininya dulu. Teks dulu. Oke, berarti kelompok ini warna putih. Kelompok 2 ya, yaitu 8 tahun masa manfaatnya. Metodenya garis lurus. Nah, kita hitung dulu. Itu kan? Itu
12 juta ya. Kita bagi 8 tahun. Sama dengan berapa kalau 12 juta dibagi 12 juta maaf 12 miliar. Dibagi 8 sama dengan berapa? 1.500.000.000. Enggak kedengaran sih. Berapa Indah maaf? 1.500.000.000. 1,5 miliar. Oke. Nah, ini kan per tahun. Coba kalau kita bagi 12 berapa ini? Bagi 12 bulan. Ya. Oke. Penyusutan 135 juta. terus 1,5 miliar ya. Kita bagi 12 bulan. 125 juta ya. Oke. Jangan. Nah, ini kan bulan Desember berarti kan cuma 1 bulan kan. Nah, berarti kita koreksi nih segini Neng. Koreksi 125 juta. Kan kita hitung per tahunnya dulu. Lalu kita bagi, kita cari per bulannya. Karena apa? Karena keterangannya bahwa ya penyusutannya ini dimasukkan karena kan baru dibelinya itu kan bulan 12 kan Desember nih 2019. Nah, sementara ya aktiva tetap tersebut atau mesin tersebut, mesin baru tersebut ya, itu kan baru bisa dipasang atau digunakan di tahun berikutnya. Tapi sama perusahaan sudah dihitung penyusutannya. Nah, seharusnya kan dikoreksikan. Seharusnya baru mulai dihitungnya adalah di tahun depan. Gitu, oke? Jadi koreksi 125 juta dari penyusutan per tahun ya. Hasilnya dibagi 12 bulan. Oke? Oke, clear ya. Jadi di sini koreksinya sebesar 125 juta. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Cukup jelas? Silakan. Jelas, Bu. Oke, baik. Alhamdulillah. Lanjut ya. Nah, bentar sebelum kita beralih ya. Ini koreksi positif atau negatif? Positif. Positif. Ya, karena nanti akan menambah penghasilan kena pajak ya kalau koreksi positif. Oke, good. Terima kasih. Oke, lanjut ke ini nomor 8. Ini berkenaan dengan pembayaran bunga pinjaman ya. Nah, ini kalau kawan-kawan baca di dalam peraturan ya. Oke, sebentar saya jelaskan dulu. Saya buka ini dulu. Mana ya? Undang-undang dulu sebentar. Oke. Nah, ini jadi biaya bunga itu kan kalau kawan-kawan lihat itu ya itu diatur di dalam surat edaran ya nomor 46 garis miring PJ PJ 4 ya tahun 1995. Nah, itu dikatakan bahwa jumlah rata-rata pinjaman ya itu ada 2 poin di dalam surat edaran tersebut ya. Jumlah rata-rata pinjaman ya itu sama dengan ya atau kurang dari jumlah rata-rata dana yang ditempatkan sebagai bunga deposito berjangka atau tabungan lainnya. Maka bunga yang dibayar atau terutang atas pinjaman tersebut seluruhnya tidak dapat dibebankan sebagai biaya atau non-deductible expense. Nah, itu yang poin pertama. Kalau rata-rata pinjamannya ya kurang dari jumlah rata-rata dana yang ditempatkan sebagai bunga deposito. Oke.
Nah, poin yang kedua, jumlah rata-rata pinjaman lebih besar dari jumlah rata-rata dana yang ditempatkan dalam bunga deposito berjangka atau tabungan lainnya, maka bunga atas pinjaman yang boleh dibebankan sebagai biaya adalah bunga yang dibayar atau terutang atas rata-rata pinjaman yang melebihi jumlah rata-rata dana yang ditempatkan sebagai deposito berjangka atau tabungan lainnya. Nah, artinya apa? Kalau kita lihat di sini ya, pembayaran bunga pinjamannya kan itu di dalam apa Undang-Undang PPH itu menggunakan DER, Debt Equity Ratio. Jadi perbandingannya adalah 1:4 gitu. Maksudnya adalah kita lihat dulu berapa sih hutangnya perusahaan dengan modal. Nah, itu harus berbanding 1:4. Bukan begitu pakainya, sayang. Ya. No, ya. Ya sudah. Oke. Nah, jadi begitu. Nah, untuk yang cash ini ya, saya move dulu ke laporan keuangannya ya. Kita lihat di sini. Untuk biaya bunga, mana ya? Oh, ini. Pembayaran bunga pinjaman ini ya. Kalau kita lihat, ini kan karena kita belum tahu modalnya berapa, ya. Terus besaran pinjamannya pun kita juga nggak tahu bentuknya berapa, gitu. Apa jumlahnya berapa? Jadi kita tidak bisa menggunakan rasio tadi 1:4 atau menggunakan metode debt equity ratio, ya. Karena kita nggak tahu nih laporan neracanya atau laporan posisi keuangannya. Karena kita harus melihat dulu dari posisi berapa sih hutang yang hutang yang muncul gitu atas pinjaman tadi ya. Terus yang kedua, berapa sih modal dari si perusahaan ini? Kita belum tahu. Jadi kita nggak bisa pakai menggunakan metode DER itu ya, atau debt equity ratio tersebut. Nah, jadi kita asumsikan bahwa ini adalah masuk ke dalam poin A yang tadi yang saya sebutkan, bahwa jumlah rata-rata pinjaman ya lebih kecil dari jumlah rata-rata dana yang ditempatkan sebagai bunga deposito gitu. Jadi kita anggap bahwa ini adalah non-deductible expense. Jadi kita koreksi sepenuhnya ya. Oke. Nah, ini kita koreksi sebesar 740 juta. Karena apa tadi? Bunga yang dibayar atau terutang atas pinjaman tersebut seluruhnya tidak dapat dibebankan sebagai biaya. Oke, ya. Paham ya sampai di sini ya. Jadi kenapa tadi tidak bisa dibebankan? Alasannya tadi kalau kita menggunakan debt equity ratio kita tidak tahu berapa jumlah hutangnya atau pinjamannya dan kita tidak tahu berapa jumlah modalnya gitu di dalam laporan posisi keuangan. Karena ini kan langsung ditampilkan dalam bentuk laporan laba rugi saja. Iya, silent dulu ya, cantik ya. Duduk yang baik, anak soleha. Oke, good. Ya, gitu. Ya, oke. Jadi ini kita asumsikan bahwa ini bukan sebagai non-deductible expense. Jadi kita koreksi sebesar 740 juta. Oke ya, itu untuk poin 8 ya tadi. Oke. Ini udah di-capture kawan-kawan untuk yang penghitungan penyusutan. Silakan kalau ini ya, sip, good. Kalau sudah ya, ini yang nomor 9. Oke. Nanti bisa buat belajar ya. Oke, kalau sudah kita lanjut ke poin 7 ya. Di sini Ibu clear dulu. Oke, poin 7 ini adalah sewa mesin fotokopi ya. Dibayarkan kepada PT Kopi Indonesia, di mana angka tersebut adalah termasuk PPH Put. Oke, kita lihat ya, yang menjadi tanggungan perusahaan. Berarti ini harus kita koreksi ya. Coba kita lihat di sini berapa sewanya. Oke, ini ada 60 juta ya. Oke, berarti kita koreksi dulu, kita hitung dulu. Tarif dari sewa mesin ini masuk PPH pasal 23 ya.
bukan final dia. Karena kan ini sewa mesin ya. Dalam bentuk harta atau aktiva, tetap bukan sewa atas tanah dan atau bangunan. Oke, mohon izin. Saya masuk dulu ke sini ya, kita hitung. Oke, kita hitung dulu PPh pasal 23 atas mesin ya. Oke. Kita hitung tarifnya adalah berapa persen? 2% ya. 2% kali tadi 60 juta ya. Itu kan? 60 juta apa 60 miliar sih? Saya angkanya. Sebentar, kita move dulu ke atas. Maaf. Oh benar, 60 juta. Khawatirnya salah. Oke. Berapa jadi kalau 60 juta ini? Apa nak? Kenapa aku bisa berjalan? 60 juta. Sebenarnya berapa nih? 1 juta 200 bukan sih? Iya, 200. ya. Ya 1 juta 200 ya. Nah, ini kita sudah nih, kita sudah dapat 1 juta 200. Oke. Tarik dulu biar. Nah, setelah itu ya, oke. Nah baru gede makan karena sewa mesin. Bukan, itu sari roti. Tersebut termasuk PPh output ya yang dibayarkan, maka dikoreksi 1.200.000. Oke. Koreksi apa? Positif kan? Karena kan menambah penghasilan kena pajak nantinya. Oke, tip. Jadi pembayaran sewa ya kita koreksi positif sebesar 1.200.000. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Cukup ya? Oke. Nah, nanti nih, kalau misalkan untuk yang tahun berikutnya bisa jadi ini nanti ada PPh pasal 23 sebagai kredit pajak. Ya. Oke. Nah, clear ya di poin 7 ini. Oke, kalau clear, nah kita lanjut nih ke pembayaran royalti ya. Oke, pembayaran royalti. Pembayaran royalti dibayarkan kepada royalty maker Ltd Hong Kong, pemilik teknologi dan merek dagang barang yang diproduksi perusahaan yang telah didukung dengan TP-Doc atau Transfer Pricing Documentation. Ya, ada yang tahu TP-Doc ini apa? Udah belajar perpajakan internasional belum? Oke, belum. Jadi coba mohon izin saya jelaskan ya. Jadi secara sederhana transfer pricing merupakan pendefinisian harga transfer antara satu grup ya perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Oke. Nah, makna transfer pricing ini ya tidak ditujukan sekedar untuk meminimalisir beban pajak. Ya. Dengan mengalihkan profit ke negara yang tarif pajaknya lebih rendah. Akan tetapi, agar terjadi sinergi grup perusahaan dan efisiensi dalam bisnis. Oke. Indah izin.
Semoga lekas sehat ya untuk ibunya. Oke, ya. Lanjut ya. Nah, kemudian transaksi hubungan istimewa adalah ya pemberian jasa intragrup. Contohnya misalkan kayak pembayaran accounting fee ya kepada pihak afiliasi, misalkan seperti itu contohnya. Nah, terus kemudian pengalihan dan pemanfaatan harta tak berwujud atau dalam bentuk royalty fee, merek ya, no to how gitu kan, atau pembayaran bunga, penjualan atau pembelian saham, penjualan, pembelian, pengalihan serta pemanfaatan harta berwujud sebagaimana diatur di dalam Surat Edaran Dirjen Pajak nomor SE 50/PJ/2013 tentang petunjuk teknis pemeriksaan terhadap wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa. Oke. Nah, perlu dicatat bahwa transfer pricing juga berkaitan dengan hak pemajakan antara otoritas pajak di negara lain karena sifat transaksi hubungan istimewa pada umumnya bersifat lintas atau cross border. Ya, maka itu wajib pajak badan dalam melakukan transaksi dengan pihak afiliasi atau hubungan istimewa ya harus sesuai dengan prinsip length principle atau prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Ya, untuk melihat suatu transaksi telah memenuhi prinsip tersebut dibutuhkan data pembanding dari perusahaan yang independen bahwa harga transfer sesuai dengan harga pasar. Oke, nah arm length principle bersifat relatif. Tergantung pada ketersediaan data pembanding internal dan eksternalnya. Dan akan diperlukan transfer pricing documentation atau TP-Doc untuk melihat apakah suatu transaksi sudah sesuai dengan prinsip tersebut dan menjadi alat untuk meminimalisir sengketa pajak supaya tidak terjadi koreksi fiskal. Oke, nah karena pembayaran royalti ini ya transaksinya didukung oleh TP-Doc, maka tidak perlu dikoreksi ya. Nah, kalau transaksi royal ya transaksi ini tidak didukung adanya TP-Doc, nah baru dikoreksi. Kita lihat sesuai dengan aturan yang tadi saya sebutkan, yang saya jelaskan gitu. Dilihat dari kelazimannya atau nilai pasarnya gitu, kelaziman ya sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Dilihat dari situ ya. Oke, berarti clear ya untuk poin 6 ini kita tidak ada koreksi karena sudah transaksinya didukung oleh transfer pricing documentation. Oke, poinnya tadi yang saya jelaskan. Oke, sampai sini jelas? Jelas, Bu. Oke, baik. Baik, kalau seperti itu. Kita lanjutkan ya ke poin berikutnya. Oke, ini saya delete dulu ya, saya clear. Nah, ini poin 5. Promosi ya. Sejumlah 1,1 miliar digunakan untuk barter iklan di media massa, media online, dan billboard. Sisanya merupakan sponsorship untuk event kesehatan sosialisasi penularan COVID-19 yang bekerja sama dengan PNI. Oke, kalau menurut sudut pandangnya kawan-kawan semua, ini kita koreksi berapa rupiah? Silakan. Promosi. Koreksinya berapa? Biaya promosi. Biaya promosi yang dapat dikurangkan biasanya kan itu yang berhubungan dengan kegiatan kan. Misalkan yang berhubungan untuk meningkatkan sales, yang meningkatkan penjualannya, terus dikeluarkan secara wajar atau menurut adat kebiasaan pedagang yang baik. Gitu. Misalkan dalam rangka memperkenalkan sebuah produk, gitu kan, produk baru,
atau menganjurkan pemakaian suatu produk baik langsung maupun tidak langsung, direct indirect seperti itu ya. Nah, terus atau bagian dari biaya penjualan. Nah, itu biaya promosi yang dapat digunakan sebagai deductible expense. Nah, kalau di sini kita lihat ya, ini kan digunakan untuk barter iklan di media massa. Artinya di sini koreksi apa enggak? Nih, poin yang ini nih. Maaf, kok yang ini sih? Aduh. Nih ya. Nih, barter iklan di media massa ya. Terus media online dan billboard. Koreksi atau enggak ini? Koreksi. Kenapa dikoreksi? Kan promosi, bagian dari promosi ini. Nih, kan ada bagian iklan. Nih. Sejumlah 1,1 miliar digunakan untuk barter iklan di media massa, media online, dan billboard. Kalau kita iklan, berarti iklan tersebut berkaitan dengan penyelenggaraan perusahaan apa bukan? Terkait. Hah? Coba yang lain. Nih ya, ada poinnya nih. Poinnya di sini. Iklan di media massa, media online, dan billboard. Nah, sisanya merupakan sponsorship untuk event kesehatan sosialisasi penularan COVID-19. Nah, ini termasuk nggak? Ingat ya, ini kan perusahaannya Yang COVID. Ya, yang COVID kenapa? Yang COVID-nya, yang iklannya nggak dikoreksi, cuma yang COVID-19-nya dikoreksi. Ya, good Amel. Terima kasih. Berarti kan gini kan? Oke, sip. Sekarang kita lihat ya. Move dulu. Iya, sayang. Iya, sayang. Sebentar. Kita move dulu ya. Promosi ini 1,6 miliar ya. Itu kan? Nah, berarti sisanya berapa? Kalau 1,1 dikurang 1,6 miliar berarti 500 juta ya. Nah, 500 jutanya lah itu yang kita koreksi karena itu digunakan untuk kegiatan sosialisasi penularan COVID-19. Oke, sih ya. Jadi kita koreksi berapa tadi? 500 ya. Oke, kita koreksi 500 juta di sini. Good. Oke, karena apa? Karena ini tidak ada kaitannya dengan usaha. Oke. Ya. Biaya promosi yang dapat dikurangkan sesuai dengan Permen Q 02/PMK.03 tahun 2010. Yang pertama adalah bagian dari biaya penjualan. Yang kedua dalam rangka memperkenalkan atau menganjurkan pemakaian suatu produk baik langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga adalah mempertahankan atau meningkatkan sales atau penjualan. Ya. Nah, begitu pula di dalam surat edaran nomor 9/PJ/2010 ya. Menyatakan bahwa biaya promosi ya yang dapat dikurangkan yaitu untuk mempertahankan atau meningkatkan penjualan. Nah, yang kedua dikeluarkan secara wajar ya. Nah, terus yang ketiga baru menurut adat kebiasaan pedagang yang ada, yang baik maksudnya pedagang yang baik. Nah, itu tadi ya. Sedangkan yang tidak termasuk biaya promosi, yang pertama, pemberian kepada pihak lain yang tidak berkaitan langsung dengan ya penyelenggaraan kegiatan promosi. Betul kan? Ini kan
Perusahaan manufaktur Indonesia ini ya. Ya, manufaktur Indonesia ini kan perusahaan PMA, ya, penanaman modal asing yang bergerak di bidang industri pembuatan alat-alat elektronik. Nah, kalau alat-alat kesehatan mungkin masih bisa, ya enggak? Gitu. Karena ini kan enggak ada hubungannya. Ini hanya sebagai sponsorship untuk event kesehatan. Jadi enggak ada kaitannya alat-alat elektronik dengan dengan kesehatan tadi, dengan bidang kesehatan. Nah, yang berikutnya yang tidak termasuk biaya promosi terkait dengan penghasilan yang bukan merupakan objek pajak, ya, dan telah dikenai PPh final. Oke. Jelas ya sampai di sini ya? Oke. Jelas, Bu. Baik, terima kasih. Oke, udah jelas nih poin 5. Kalau sudah jelas, Ibu lanjutkan ya. Ke poin 4. Ini menjelaskannya dari bawah, nggak apa-apa ya. Jadi terakhir nanti di poin 2, karena poin 1 kemarin udah dijelaskannya. Oke, nomor 4 ya. Ini berkenaan dengan biaya entertain, ya. Atas biaya entertain tersebut telah disiapkan daftar nominatif. Iya, sayang. Ya, daftar nominatif, ya. Akan tetapi ya, ya, sejumlah 250 juta merupakan jamuan makan antar direksi dan komisaris. Koreksi atau tidak nih? Yang pasti dong. Koreksi. Ya, koreksinya sebesar 250 juta. ya, good. Nih ya. Koreksi positif. Ya, sebesar 250 juta. Iya, sayang. Nah, jadi ya, adanya benefit in kind ya sebagai fiskal. Ya, jadi benefit in kind itu maksudnya adalah imbalan atau pekerjaan jasa yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan. Itu benefit in kind ya. BIK disingkat ya. Benefit in kind ya. Imbalan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan. Ya, itu diatur di dalam Permenq 83/PMK.03/2019 atau Per Dirjen Pajak nomor 51 tahun nomor 51/PJ/2009. Jadi atas biaya entertain tersebut telah disiapkan ya daftar nominatifnya. Nah, tapi yang 250 jutanya kita koreksi karena merupakan jamuan makan antar direksi dan komisaris. Seperti itu ya. Ya, ingat kalau natura atau kenikmatan yang boleh menjadi biaya itu yang pertama, natura atau kenikmatan itu diberikan kepada seluruh pegawai atau seluruh karyawan. Ya. Nah, poin yang kedua adalah yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan. Oke, jadi ada hubungannya dengan pelaksanaan pekerjaan. Oke, good. Jadi kita koreksi sebesar 250 juta. Oke, sampai sini jelas? Atau ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, bayangkan. Jadi kemarin saat menyelesaikan tugasnya sudah kebayang kan? Ada kesalahan atau enggak? Apa sih, Nah? Ya baik ya, Ibu lanjutkan ke poin 3 yaitu tentang gaji dan upah. Ya, di dalamnya terdapat
pengeluaran untuk pembelian beras, lauk pauk karyawan, dan biaya jaringan internet karyawan sebesar 1 miliar. Nah, juga pembayaran medical clinic sebesar 1,2 miliar yang diberikan langsung kepada penyelenggara klinik kesehatan yang berlokasi di sebelah gudang perusahaan. Oke, kira-kira kalau untuk yang ini kita koreksi berapa? Nah, ini juga sebentar. Ini kan pembelian beras, lauk pauk, karyawan, ya. Ini kan bagian dari kenikmatan atau natura tadi kan, betul kan? Oke, biaya jaringan internet karyawan. Nah, ini juga bisa berupa natura atau kenikmatan, ya. Tapi bisa juga ini deductible expense, ya. Kalau ini kemungkinan kita bisa koreksinya nanti 50-50, betul kan? Seperti yang pernah saya jelaskan bahwa ini kan tidak digunakan seluruhnya untuk kepentingan pekerjaan atau operasional kantor, tapi bisa jadi digunakan untuk keperluan pribadi, ya. Ini untuk biaya jaringan internet. Cuman kita belum tahu nih angkanya berapa, gitu kan? Nggak di breakdown masalahnya, hanya di sini dimasukkan adanya biaya jaringan internet karyawan, ya. Oke. Nah, kalau dari kalimat pertama ini yang 1 miliar ini, ya, yang pembelian beras, lauk pauk karyawan dan biaya jaringan internet karyawan, ya, sebesar 1 miliar, ini kita koreksi dulu atau tidak? Coba kalau yang ya nanti dulu ya saya. Koreksi atau tidak? Kelihatan enggak? Di atas. Iya. Mana? Koreksi atau tidak? Halo? Tuh kok enggak kelihatan nih? Menurut saya nggak dikoreksi. Enggak Cuma yang medical. Medical aja. Terapi. Kenapa? Kenapa nggak dikoreksi? Soalnya itu kan ada buat pembelian beras. Pokoknya yang berhubungan sama karyawan. Cuman kalau yang medical clinic itu berhubungan dengan karyawan, cuman nggak termasuk gaji dan upah. Tidak termasuk gaji dan upah. Oke. Ya. Betul. Ini berarti bukan ibaratnya, ini diasumsikan ya untuk makan siang. Karena kan beras, lauk pauk, jadi kayak prasmanan gitu kan. Karena memang untuk seluruh karyawan, betul sekali. Ya, betul. Ini hampir kejebak benar. Ini betul dalam bentuk natura atau kenikmatan. Nah, tapi dilihat lagi, ini digunakan untuk seluruh karyawan. Nah, biaya jaringan internet pun juga sama. Ya, artinya merata gitu. Ya, berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan tadi ya yang saya jelaskan benefit in kind tadi. Oke, betul. Ini nggak perlu kita koreksi ya. Nah, jadi yang dikoreksi adalah yang ini. Ya. Oke, sip. Terima kasih Amelia. Ya, silakan, Nak. Jadi kita koreksi ya. Oke, Ibu clear dulu. Maaf. Kita koreksi yang ini. Pembayaran medical 1,2 miliar ya. Oke, good. Terima kasih Amel ya. Sudah paham. Silakan. Oke. Satu lagi ya. Nah, jadi poin 3 sudah clear, alhamdulillah. Nah, 11 yaitu adalah nomor 2. Nah, ini kita gunakan lagi ya. Harga pokok penjualan HPP ya.
Dari jumlah tersebut, ternyata saldo akhir barang dinilai 12,5% lebih tinggi dari harga FIFO. FIFO itu, adik ngomong apa sih? Harganya ya, itu first in, first out, yang menjadi metode pencatatan perusahaan. Nah, jumlah tersebut sebesar 500 juta. Tidak, nak. Tidak, nak. Iya. Oke, ini HPP-nya kan tadinya 700 miliar 600 juta ya. Oke, coba kita lihat. Ini koreksi atau tidak? Lebih tinggi, 12,5% dari harga FIFO. Ya udah, diam. Ya udah diam. Kalau saya dikoreksi, Bu. Maaf, kenapa dikoreksi? Kalau saya dikoreksi, tapi pakai harga yang tradisi itu 500 juta. 500 juta. Oke. Jadi persediaan dan pemakaian persediaan untuk penghitungan HPP itu dinilai berdasarkan dari harga perolehan. Metode yang diperbolehkan secara fiskal adalah metode rata-rata dan atau persediaan yang diperoleh dengan metode FIFO ya. Kalau diakui di dalam pajak itu hanya average dan FIFO saja. FIFO tidak digunakan ya untuk menghitung metode persediaannya. Nah, saldo akhir barang jadi ya itu memang lebih tinggi 12,5%. Ya, jadi 12,5% itu adalah 500 juta. Jadi udah dihitung terlebih dahulu. Nah, maka 500 juta ini ya kita koreksi ya positif atau negatif? No. Positif. Positif. Kenapa positif? No. Yang buku adik aja ya, buku adik. Oke. Kenapa koreksi positif coba? Ingat ya, koreksi positif adalah menambah penghasilan kena pajak. Kalau koreksi negatif adalah mengurang penghasilan kena pajak. Coba kita lihat sini ya. HPP-nya kan 700. Nah, nanti ini berkurang nih. Koreksi 500 ya. Jadinya nanti komersialnya itu lebih tinggi. Lebih tinggi apa lebih besar? Jadi persediaan yang diperkenankan itu sebentar deh. Astaga. Oke, kalau menurut saya ya, koreksinya negatif ya. Kalau menurut saya, karena kan di sini kita lihat saldo akhir persediaannya itu dinilai 10% lebih tinggi dari harga FIFO. Iya, sebentar nah, Uminya lagi bicara. Gitu. Jadi nanti HPP di fiskalnya menjadi coba 700 miliar ya. 100 juta jadinya. Gitu. Kalau saya ya HPP komersialnya kan 700 miliar 600 juta. Nah, nanti sebentar nah, ya sabar sayang. Ya Allah. Ya udah nih pelangi rainbow ya. Tadi Kim lihat pelangi enggak? Sore pas habis ngaji. Nah, jadi muncul
koreksi ya. Aduh, sebentar, saya kok jadi caders nih. Sebentar. HPP ini ya, kalau di dalam Undang-Undang PPH itu pasal 10 ayat 6. Ya. Jadi dikoreksi fiskal ya. Yang tadinya Adik sebentar dulu jadi keder deh, nggak concern jadinya. Maaf. Sebentar dulu ya. Sebentar ini saya jadi salah persepsi deh ya Allah. Maaf. Jadi kan nih HPP ini ya dari jumlah tersebut ternyata saldonya lebih tinggi ya kan 12,5% gitu kan. Atau sebesar 500 juta. Nah, 500 juta itu dinilai lebih tinggi dari harga FIFO yang menjadi pencatatan perusahaan gitu kan ya tadi bunyi koreksinya ya. Nah, jadi HPP komersial kan 700 miliar 600 juta ya. Nah, jadi muncul koreksi negatif sebesar 500 juta. Nah, itu diatur di dalam pasal 10 ayat 6 Undang-Undang PPH. Ya, maksudnya adalah bahwa persediaan dan pemakaian persediaan untuk penghitungan harga pokok dinilai berdasarkan harga perolehan ya. Metode yang diperbolehkan secara fiskal adalah metode rata-rata dan metode FIFO. Ya. Oke, nah jadi tadi benar dikoreksi negatif sebesar 500 juta. Jadi nanti ya HPP di fiskalnya menjadi 700 miliar 100 juta. Oke, demikian saya sampaikan. Jangan sayang. Oke, gimana? Ada pertanyaan nggak? Jadi nanti HPP-nya jadi berkurang, gitu. Jadi berkurang. Bukannya menambah penghasilan kena pajak, jadi menjadi pengurang penghasilan kena pajak, koreksi negatif. Kecuali tadi kalau dia positif ya, menambah laba komersial atau laba penghasilan kena pajak ya. Nah, koreksi positif ini kan itu merupakan ya menambahkan pendapatan dan mengurangi atau mengeluarkan biaya-biaya yang sekiranya harus diakui secara fiskal. Gitu. Nah, jadi ini masuk ke dalam koreksi negatif. Oke, begitu. Ini, jangan nak, ya Allah nak, udah ya nak. Aduh, ini anak saya lagi apa? Ya, cukup ya untuk ini ya. Gimana? Cukup ya? Nah, jadi dari hasil penjelasan tadi silakan diperbaiki untuk laporan rekonsiliasi fiskalnya, nanti dihitung lagi. Tapi hasilnya tetap menjadi rugi kok ya. Nah, cuma nanti coba hitung PPH tahun berikutnya, estimasi ya, atau PPH pasal 25 angsuran tahun berikutnya. Coba dihitung dengan penghasilan sama, ya kan? Nanti apakah dia laba atau tidak, seperti itu. Ibaratnya penghasilannya teratur lah, seperti itu. Oke, demikian kawan-kawan saya sampaikan. Nah, artinya tadi biaya-biaya yang tidak ada di keterangan ya, berarti tinggal dicek aja ya, dia deductible expense atau non deductible expense. Ya. Nih, kayak ganti rugi asuransi kerugian, ini koreksi atau enggak? Coba. Ini kan masuk dalam penghasilan kan? Nah, bunga dari bank udah jelas nih. Ini PPH final. Koreksi kan? Rugi usaha nanti akan mengurangi. Ya. Terus ada kompensasi dan lain sebagainya. Oke?
pernah nyoba. Nah, warnanya jadi apa? Oke, good. Terima kasih ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk yang studi kasus manufaktur Indonesia. Ya, artinya sudah tidak ada kegalauan lagi dalam menjawab studi kasus ini ya. Kemarin mungkin yang membingungkan itu yang nomor 1 ini ya. Ini ya, nomor 1 kemarin yang penjualan di grup kelas sudah saya jelaskan ya, bahwa itu termasuk ke dalam hubungan istimewa ya, sehingga terjadi koreksi ya 10 miliar seperti yang Indah sampaikan kemarin ya. Jadi koreksinya adalah kalau 5%-nya kita anggap adalah sebesar 2,5 miliar atau 2,5 miliar ya. Oke, nah penjelasannya ya, apabila ya kepemilikan atau penyertaan modal dianggap ada, wajib pajak mempunyai penyertaan modal secara langsung atau tidak langsung, itu kan paling rendah atau sedikitnya ya minimum adalah 25% ya pada wajib pajak lain. Oke, nah jadi kita lihat sebagai perbandingan atas pembelian independen. Ini kan sudah melebihi nilai wajar, ya enggak? Kan 10 miliar diskonnya, sementara pembelian independen cuma dapat 5%. Gitu kan. Nah, 5% doang. Nah, makanya kan enggak wajar gitu loh. Nah, ini makanya perlu kita lakukan sebuah koreksi fiskal. Oke? Sebesar 2,5 miliar atau 2,5 miliar. Oke, clear ya? Mungkin ini materi malam ini yang bisa ya, jadi begitu kawan-kawan. Oke, insya Allah UTS saya lupa tanggal 11 atau tanggal 13 lah pokoknya. Itu masih ada waktu 2 minggu lagi buat belajar ya. Silakan jika ada pertanyaan nanti sampaikan aja di grup ya kan. Biar nanti kiranya saya senggangan bisa saya jawab seperti kemarin. Oke? Gitu ya kawan-kawan semua ya. Cukup ya? Oke, nanti untuk yang materi persediaan sama Aktiva bisa dipelajari sendiri, itu gampang kok. Kalau itu Vivo kan first in first out ya, masuk pertama keluar pertama, average juga tinggal dihitung rata-ratanya seperti berapa seperti itu, tahun pertama, tahun kedua dan seterusnya. Itu ya pembelian pertama, pembelian kedua, penjualan pertama dan penjualan kedua dan seterusnya seperti itu. Sederhana lah. Udah pernah belajar juga pastinya di PPH Badan. PPH Badan, akuntansi keuangan, maaf. Jangan begitu. Jangan sakit sayang. Oke. Baik, cukup ya kawan-kawan. Mohon maaf ini ya Allah, anak saya benar-benar lagi apa? Ya, udah Umi maafin. Oke ya. Bukan mengganggu sih, dia cuma cari perhatian aja. Oke, kita foto bersama dulu. Sebagai boleh sebagai bukti perkuliahan. Astagfirullahaladzim. Bentar, tadi lagi di screenshot. Sebentar ya. Mana tadi? Anotet. Nafidinin di apa aja? Apa? Inilahi afwaja.
nggak bisa ya diambil. Punya, emang kamu makan apa? Sini aja deh. Saya lupa tadi screenshot. Oke, yuk kita dibuka kameranya. Pangku mau ngapain? Tapi Luna sebentar dulu, Nak. Ini mau eksis juga dia. Sebentar. Tuh, kakak sama apa? Om. Yes. Halo, assalamualaikum. Nih, yang suka teriak-teriak, ini dia. Oke, ayo kawan-kawan semuanya. 1, 2, 3. No, tidak boleh begitu. Senyum aja. Keep smile. Oke, 1, 2, 3. Oke, good. Terima kasih ya. Rizky, Nurhomisa, Rizky, Aska, Sriyanti, Deva, Indri, Intan, Amelia, dan Trimonika. Tadi ada Indah juga ya. Terima kasih untuk waktunya atas perkuliahan malam ini ya. Terus kemudian diam dulu nak. Ya, selamat menempuh UTS. Insya Allah semoga lancar ya. UTS-nya dimudahkan dalam mengerjakan soal. Nah, sebagai reminder, ingat ya bahwa hanya 4 jam waktunya dari download hingga penguploadan ya. Saran saya jangan upload di injury time karena nanti pasti server akan down. Yang akses bukan kampus Cikarang aja, tapi ini semua Setiami karena berbarengan UTS-nya. Ya, seperti pengalaman-pengalaman sebelumnya, hindari ya waktu-waktu itu. Terus gunakan waktunya semaksimal mungkin ya, bahwa ini karena ujian online, hati-hati dalam penguploadan, jangan sampai salah upload jawaban, lembar jawaban maksudnya. Khawatirnya nanti mengupload jawaban punya temennya. Sering banget terjadi seperti itu karena udah panik, waktu udah mepet ya kan, pinjem jawaban temen, akhirnya pas diupload punya temennya gitu kan. Nah, kalau sudah ada yang pernah mengalami seperti itu, mohon jangan diulangi lagi. Ya, keseringannya pasti setiap semester ada yang kayak gitu. Kasihan nanti harus mengulang lagi soalnya ya. Oke? Baik ya, kawan-kawan, terima kasih semuanya. Mohon maaf lahir batin ya. Terus semangat belajarnya ya. Terus kemudian insya Allah nanti kalau waktu sudah pulih mungkin ada pertemuan offline-nya kita. Tapi kita lihat kondisi ya. Habis UTS ini bagaimana gitu. Oke, baik ya kawan-kawan semua. Terima kasih. Sekali lagi mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses semuanya ya.